Patluroji, satu rasa satu hati, satukan pikiran. Tentunya masih di podcast Ngopi Kecamatan Kanigara. Dan pada hari ini di studio Salam Channel Kanigara, tentunya kehadiran salah satu pelaku UMKM yang ada di Kebonsari Wetan, tepatnya di Jalan Hasan Genggong. Dan siapa beliau? Tetap jangan kemana-mana di podcast Ngopi Ngobrol Pintar. Buat konco ngopi di rumah, jangan lupa saksikan podcast Ngopi Ngobrol Pintar di Salam Channel Kecamatan Kanigaran. Jangan lupa like, comment, subscribe Salam Channel. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu Nifa ya. Iya. Dan perlu diketahui buat konco ngopi dan ini di podcast Ngopi kita kehadiran salah satu pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Kebonsari Wetan. Dan bagaimana sih salah satu usaha yang dimiliki oleh Bu Nifa. Bu, bisa diperkenalkan diri, Bu? Santai aja ngobrolnya. Jadi jangan kayak seperti apa gitu. Ya, terima kasih Mas Ferry ya sudah dikasih kesempatan untuk hadir di podcast yang ini. Perkenalkan, saya Ibu Nifa, owner dari Kondok Corner Probolinggo. Ya, dan warganet atau konco ngopi tetap jangan kemana-mana. Nanti akan kita lihat profil dari Kondok Corner Probolinggo. Bu Nifa Kondok Corner, ya. Bener Bu ya. Ini bahasanya bahasa yang sangat asing buat saya ya. Selaku warga yang asli Probolinggo, apa sih kondok? Bu, bisa dijelaskan sih Bu, apa sih kondok itu Bu? Kondok itu sebenarnya makanan tuh yang asli Korea ya, namanya kondok. Kalau di sini tuh ada sih makanannya sama, cuma beda nama. Apa namanya Bu?
Sotang di sini nyebutnya. Sotang? Iya, ada sotang, ada apa lagi ya namanya. Oh gitu. Ya, cuma saya ngambil nama asli dari sananya karena kebetulan resepnya ini juga resep asli sana. Gitu. Ya, kebetulan juga ada teman yang di sana yang bosnya juga jualan seperti ini dan itu ruame sehari itu bisa ribuan tusuk habis. Bosnya di mana, Bu? Di Korea. Oh, di Korea? Ya. Wah, buat warganet. Wah, ini ternyata bos dari Bu Nifa. Itu bosnya ternyata ada di mana? Di Korea. Wah, enggak. Berarti Sarangeo. Bilangnya seperti itu. Dan nantinya kita akan lebih jauh ngobrol bersama Bu Nifa. Sebenarnya bagaimana sih mulai dari produksi, mulai seperti apa nanti ada beberapa yang mungkin akan menjadi sebuah edukasi buat kita tentunya di Kecamatan Kanigaran khususnya. Jadi nanti apa sih yang menjadi apa yang ingin disampaikan oleh Bu Nifa. Oke, Bu Nifa, ini kita karena yang pertama kami ucapkan selamat datang dulu Bu ya di studio Salam Channel Kanigaran. Nah, ini adalah studio Bu. Kalau di Jakarta semuanya mau ada jadi Kobuser, tapi kalau di kecamatan Ada Ferry Corbuzier. ada di podcast ngopi ngobrol pintar. Jadi perlu diketahui Bu ya, jadi podcast ngopi itu sebetulnya penyampaian data dan informasi. Jadi apa sih terkait dari promosi? Ya kita punya namanya Ngopi Pepi. Jadi apa sih? Pepi itu dari kata promosi, edukasi, publikasi dan informasi. Nah, harapannya apa sih? Yang kami mendapatkan sebuah amanah dari Pak Camat bahwasanya pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kanigaran memang yang paling banyak. Jadi ayo kita podcast, kita promosikan apa yang belum bisa, misalkan kita buatkan profil. Ayo apa ya. Jadi yang menjadi keistimewaan Bu, jadi gini. Mereka yang kita podcast di sini itu semuanya gratis. Yakin kan gratis Bu ya? Gratis, sangat gratis. Nah, ini meskipun gratis. Sebelumnya pernah ada isu-isu katanya harus ini perlu. berbayar gitu. Jadi isu tidak benar bahwasanya memang kita gratis. Sangat. Jadi yang pasti Bu, itu ya sebuah bukan isu ya, bukan ya, itu kabar burung yang ya mungkin itu sebuah kompetitor. Jadi seperti itu. Jadi ya, kompetitor. Jadi kalau mau jujur Bu, ini mungkin podcast satu-satunya awalnya memang di pemerintahan. Akhirnya ada yang mereplikasi. Ya alhamdulillah, berarti kan keberadaan jadi keberadaan podcast ini tentunya ya bisa ditiru kan gitu loh. Dan alhamdulillah ya memang banyak sih Bu, ada beberapa podcast yang hampir sama. Tapi kami tetap Bu sesuai amanah dari Pak Camat bahwasanya kita lokus di UMKM dulu. Jadi UMKM mana yang belum di podcast dan termasuk di Kelurahan Kebonsari Wetan. Harapannya Pak. Maaf kalau boleh nanya ini, sudah ada berapa yang dari Kebonsari Wetan kalau boleh tahu? Jenengan perdana. Oh, alhamdulillah. Saya jadi pionirnya ini. Ya, harapannya kan di sana memang Bu. Harapannya apa sih? Jadi ini jenengan menjadi sebuah stimulus ya. Jadi kan nanti sebagai ayo kita ajak sebenarnya podcast. Yang terpenting apa sih kalau di podcast itu? Enggak ada apa-apa, yang penting ayo kami promosikan produknya. Nanti kami gratiskan pembuatan profil. Nantinya kita juga akan membuatkan titik koordinat, titik mapnya di mana sih rumah produksinya. Sebenarnya itu sih Bu. Nah, sebelum nanti kita menginjak lebih jauh di Kondok Corner, sedikit saran Bu buat podcast kami apa Bu? Saran dari saya ya, ini baru pertama ya saya tahu kalau di Probolinggo itu ada podcast gitu. Dan ini baru sekali ini juga saya masuk ke podcast, diundang secara face to face seperti ini. Jadi masukan dari saya lebih lebih banyak mengundang UMKM gitu ya. Untuk bisa agar lebih banyak lagi yang mengenal. Oh gitu ya, lebih banyak mengenal. Bu mau tanya, Bu Nifa taunya podcast dari mana? Pas hadir kemarin waktu diundang Habib di kelurahan. Baru tahu Mas Ilham bilang, gitu. Mau tidak ikut podcast gitu. Memang ada podcast di Berarti kurang Bu promosinya podcast ngopi ya? Kurang banget. Tim produksi kurang katanya nih, promosinya harus sering-sering. Saya aktif di medsos, aktif cuma ini baru tahu kemarin ini. Ya, karena Bu yang pasti Bu, tim produksi kami sebenarnya kan memang semuanya pegawai ya. Jadi harapannya kami tetap akan menerima sebuah kritik dan masukan itu ya. Jadi kalau ingin membangun ya harus terima kritikannya. Nah, ini catatan buat tim produksi, promosinya kurang coy. Wah.
Ya nggak apa-apa, Ya, maaf ya, ini masukan nggak dari apa-apa, saya terima pribadi. kasih Bu. Kalau Ibu merasa warga Kecamatan Kanigaran ingin membangun Kecamatan Kanigaran, ya harus dikritik kita gitu loh. Karena memang sama sekali belum tahu. Iya. Dan yang pasti warganet kalau ada kritik dan saran ketika podcast ini, jadi kritik dan saran boleh. Jadi pada waktu di kolom komentar YouTube dimanapun, insya Allah akan kami jawab. Insya Allah kami jawab terkait untuk di Salam Channel ini akan kami bawa. Jadi kami mempunyai medsos Bu. Ada Facebook Kecamatan Kanigaran, ada Instagram, terus ada YouTube. Silakan kalau mau dikritik dan sarannya seperti itu. Jadi nggak usah perlu kesini, cuman ketik aja beres sudah. Nanti Pak saya mau di podcast Pak, misalkan di Facebook atau misalkan di inbox, silakan nggak apa-apa. Gitu ya. Sudah, yang pasti Bu, kami juga mempunyai kami juga mempunyai amanah dari pemerintah Kota Probolinggo, yaitu terkait We Love City. Jadi pada tanggal 19 September sampai 31 Oktober, nah kita juga harus dimanapun, kapanpun harus mempromosikan pada waktu kegiatan apa aja, wajib itu Bu. Jadi termasuk hari ini, hari ini Bu, saya mau tanya Bu Nifa sudah vote belum? Sudah vote. Saya setiap hari Alhamdulillah. aktif. Nah, kalau sudah vote, wah ini contohnya warganet ini kita bawa We Love Probolinggo. Ya, sebetulnya bukan kewajiban Bu, bukan sih sebetulnya. Bukan kewajiban, tapi ada kesadaran. Wah, karena saya cinta Probolinggo, Nah. jadi sebisa mungkin tuh vote setiap hari. Enggak ini kok enggak makan waktu banyak. Iya, cuman enggak sampai 1 menit kan Bu ya. Sampai. Buat warga Konco Ngopi, khususnya warga Kecamatan Kanigaran dan khususnya atau umumnya warga Kota Probolinggo, kami tidak mewajibkan untuk ngevote, tapi yang menjadi titik poinnya adalah mari kita sadar bahwasanya kita hidup dan tinggal di Kota Probolinggo ya. Untuk itu mari bersama-sama kita untuk ngevote, kita dukung Kota Probolinggo sebagai kota yang paling dicintai, karena Bu, kita patut berbangga. Jadi ada 72 kota sedunia. Jadi ada Indonesia dan semua ada 31 atau 32 negara. Nah, di Indonesia ada 3 Bu, ada 3, Probolinggo, Balikpapan sama Jakarta. Hebat kan Bu? Hebat. Dari itu jadi saya merasa bangga jadi warga negara Probolinggo, Iya. warga Probolinggo. Jadi tidak ada ruginya ngevote Iya. ya. 1 menit aja nggak sampai. Sekali lagi Bu, saya mewakili dari pemerintah Kota Probolinggo, khususnya Kecamatan Kanigaran. Terima kasih Bu Miftah Bu Nifa yang sudah ngevote. Sekali lagi jangan lupa like, share, komen di Facebook pemerintah Kota Probolinggo dan Handal Edukasi. Dan mulai sekarang juga sampai tanggal 31 Oktober, kalau mau posting di Instagram jangan lupa kasih tanda pagar We Love Probolinggo dan We Love Cities. Nah, apalagi nanti di Twitter, di Facebooknya boleh silakan. Jadi kalau mau posting sekarang, jadi hitungannya ya, sekali merengkuh dayung 20 terpenuhi. Nah, kenapa Bu Nifa nanti ngupload produk UKM-nya? Ya. Kasih tagar, wah, membantu pemerintah dan juga membantu jenengan. Saya ada ini ya, cerita sedikit tentang. Iya. Apa itu Bu? Sebelumnya kan saya nggak pernah ya kasih tagar-tagar gitu asal posting. Setelah saya kasih tagar We Love Cities, We Love Probolinggo, itu yang melihat benar-benar yang melihat tuh banyak Ya. jadi ajang promosi juga gitu. Itu Bu, benar. Jadi memang ada ya bukannya kita bukan tanpa alasan ya. Jadi menyuruh seperti itu ya memang. Jadi bukan hanya di Probolinggo aja nonton Bu. Jadi nanti sampai di tingkat dunia itu banyak yang nonton. Coba ketik dulu Probolinggo, insya Allah produknya Ibu akan tampil di sana. Jadi orang Belanda, orang Australia, orang Amerika akan melihat produknya Ibu ketika sudah ngetik We Love Probolinggo. Jadi rajin sekarang. Nah, oke, kita kembali lagi Bu, kondok. Wah, kondok ini adalah salah satu, kalau ngomongnya makanan siap saji atau gimana sih Bu? Siap saji. Siap saji ya. Kalau di tempatnya Bu Nifa ada kondok ya. Jadi itu ininya apa aja Bu? Kalau untuk bahan ya. Jenis-jenisnya apa aja? Oh banyak sih, belasan ya, nggak hanya yang ada di Yang di depan sini ini, ya, banyak belasan. Jadi sekarang itu nambah lagi menu baru ya, termasuk yang ini baru ini, cuma baru tapi peminatnya banyak, pasarnya nih luas ini untuk yang mana Bu yang paling yang sebelah. Ini yang andalannya ya? Iya. Tapi produk intinya sih kondok. Kalau kondok tetap ini yang the best ya kalau kondoknya. Yang ini yang baru launching ini
1 bulan ya. Ini? Hampir 1 bulan setengah lah. Sebelah Jadi ya? sekarang peminatnya sudah setiap hari saya harus prepare 200-300 Pack. pack lah. Heeh. Wow. Jadi ada satu hari jenengan harus bisa mempersiapkan 200 minimal rata-rata lah 200 per pack ini ya satu hari. Ya, Hmm, minimal lah ya. Minimal 200 ya? Minimal 200. seblak ya. Ya. Jadi nanti caranya gimana kalau yang ini ya? Apa Kalau- yang sudah siap saji? Bukan siap saji, apa namanya? Yang masih mentah ya? Kalau yang masak di tempat itu ya nggak seperti ini sih, tampilannya beda-beda lagi. Nah, karena ini di frozen jadi harus benar-benar kayak produknya ini harus yang ini Mas, siap di ini loh, nggak bisa disimpan lama-lama. Jadi harus nyimpennya juga harus di freezer ya. Itu makanya dinamakan frozen. Makanya dengan frozen ya. Nah, gitu. Untuk bumbu-bumbunya juga itu nggak sama dengan yang di masak di tempat. Bu, ini kalau segini berapa, Bu? Murah aja 10.000. 10.000. Cuma kalau reseller beda lagi harganya. Reseller beda. Ya. Gitu. 10.000. Ini nanti misalkan kalau yang saya tahu seblak itu kan ada seblak ceker, termasuk nanti ada cekernya juga ya? Ada. Oh, gitu. Ada ceker, ada cilok, isi ayam. Yang ini yang dimsum yang Masnya pegang ini. Oh, ini apa ini, Bu? Kalau yang itu ceker. Ini ceker ya? Wah, ini buat warganet atau konco ngopi ini. Ada seblak ceker. Hanya 10.000 bisa dibawa pulang langsung. Sama Jadi saya di rumah hangat-hangat makan ya. biar melihat TV. Ini awetnya berapa hari, Bu? Kalau misalkan ini misalkan di rumah nggak punya freezer. Ini awetnya berapa jam? Awet 1 hari. Satu hari bisa? 2 hari bisa Mas ini. 2 hari bisa? Karena ini di vacuum Mas. Oh ini gitu. ini untuk ininya sendiri kayak dimsumnya sama ceker itu di vacuum. Oh gitu. Jadi aman ya. Aman 2 hari aman. Nih warganet atau konco ngopi nggak rugi kalau kita beli Jadi 10.000. ini ya, saya lebih mementingkan kualitas ya Iya, daripada benar. kuantitas. Jadi sebisa mungkin produknya itu diterima orang itu nggak mengecewakan seperti itu ya. Dan Gitu ya. harganya juga terjangkau. Nah, sekali lagi buat warganet dan konco ngopi, ini di Kondo Corner Probolinggo, tepatnya di Kelurahan Kebonsari Wetan, dari Bu Nifa. Ini menyediakan seblak siap saji. Jadi tinggal direbus jadi satu. Nah, Sudah komplit bumbu. semuanya. Tinggal rebus aja jadi satu 10.000. Besti 10.000 Besti. 10.000 Besti ini daripada harus masih keluar ya. Iya. Daebak ini. Oke, sekali lagi jangan kemana-mana. Tetap nanti kalau memang kalau bingung hujan-hujan, apalagi nih nantinya cocok kan nih. musim hujan. Tapi yang pasti buat warga konco ngopi, ternyata dari Bu Nifa ini nggak perlu ke outletnya Bu Nifa ya di Bonsari Wetan kalau memang nggak bisa. Ya. Ada apa, di Bu? beberapa titik di sini yang frozen food ya ada. Ada di mana aja? Bisa disebutin. Nggak apa-apa, Bu. Di mana, Ibu? Ada di Rizka Frozen, ada pokoknya yang jual frozen itu rata-rata Frozen ya? ada. Oh, rata-rata gitu ya. ada. Tapi kalau yang misalkan yang pakai kurir atau pakai apa itu bisa? Di Bisa. mana Gojek, Grab itu bisa? Ya kalau Gojek sama Grab itu memang dari awal saya jualan memang. Oh gitu ya. Oh, Termasuk yang ini sebelahnya. Iya. Justru ini peminatnya yang anak-anak muda ini yang di Grab ini. Oh, yang ini di ya? Gojek di Grab. Oh gitu. Ya. Nanti nyarinya Kondok Corner Iya, gitu ya. Nanti ada di menunya sudah banyak, Bu ya. Banyak. Jelasan tinggal dipilih aja. Oke, Bu berbicara kondok. Saya susah banget nih lidahnya, Bu. Malu milate wong Jawa. Bu, kondok. Selain ini ya, selain dari sosis ini. Apa aja, Bu? Ada sosis, terus Kalau sosis itu menu yang kesekian Mas. Kalau ini yang apa, Bu? Itu mozzarella. Ini yang mozzarella. Ya, mozzarella itu juga saya untuk bahannya sendiri pilih yang kualitasnya bagus. Jadi mozzarellanya itu mozzarella yang bermerek lah istilahnya. Gitu. Memang yang bermerek. Jadi itu di samping rasanya itu ya pasti enak lah yang namanya bermerek ya. Jadi lentur gitu loh. Ini berapa, Bu? Kalau ini offline-nya 15. Offline-nya 15. Kalau di online-nya 18.000. Oh, gitu. Oh, berarti kalau Karena yang kan nanti yang kalau- 18 itu kan nanti dipotong sama. Ya. Tapi yang pasti kalau ke rumahnya jenengan ini 12.000. Ya. Beli Oh, di tempat ya gitu. Beli di tempat ya di outletnya Bu Nifa di Kebonsari Wetan. Wah, jangan lupa. Nanti akan kita coba testimoninya seperti apa. Wah, jangan sama saya, Bu. Sama Pak buat testimoninya. Oke, Bu, sebetulnya kan gini. Berbicara masalah UMKM, Bu ya. Kita sama-sama di sini
sebetulnya di ngopi ini, podcast ngopi kan kita juga mau edukasi Bu ya. Ya. Jadi edukasi. Sampai saat ini kan ada sih beberapa persyaratan, bukan persyaratan ya. Ada yang namanya di UMKM itu kita harus punya pengganti SIUP TDP yaitu NIB kan gitu. Terus ada namanya PIRT, terus dan lain-lain lah gitu loh. Ibu kalau boleh tahu Bu Nifa ini kalau NIB ada kan ya? Ada, lengkap. NIB lengkap. Wah, ini warganet Lengkap. yang perlu diketahui warganet. Soalnya apa? Saya takut nanti ini kan produk saya ini kan sudah punya nama istilahnya. Ya. Nah, karena sudah di Gojek itu sudah 1000 up likes-nya. Ya, jadi takutnya di-copy orang. Jadi saya harus mematenkan seperti itu. Gitu ya. Nah, Ya, harus mematenkan. iya. Harus haki berarti Bu. Nanti Bu, haki, hak kekayaan intelektual. Itu yang nanti akan diurus Bu. Ya, nah, Karena masih banyak prosesnya. Iya. Jadi ibaratnya gini Bu ya. NIB itu kita ibaratkan sebuah KTP. KTP-nya siapa? KTP-nya pelaku usaha UMKM. Jadi kalau misalkan sebagai warga kita kan harus punya KTP, wajib kan ya, sama. Jadi kalau di pelaku usaha kita harus punya NIB, nomor izin berusaha. Penggantinya SIUP TDP. Kenapa? Ya biar ada identitasnya. Secara legalitas kan sudah jelas. Nah sebetulnya setelah NIB nanti juga ada namanya PIRT. PIRT itu nanti yang mengeluarkan dari Dinkes kalau nggak salah. Terus ada yang namanya sertifikat halal. Terus ada yang namanya nanti HAKI. HAKI itu sama Bu semuanya. Insya Allah Bu, pemerintah kota melalui DKUPP, Kecamatan Kanigaran akan membantu apa yang menjadi administrasi pelaku usaha. Wah, Jadi karena kita difasilitasi. Iya. Bagus. jadi yang nantinya akan kita fasilitasi. Oke. Nah, warganet buat konco ngopi karena di sini ngopi, monggo Ibu. Ya. Kalau mau ngopi, Permisi. tapi bukan ngopi, ngeteh ini. Wah, warganet atau konco Permisi ngopi ya, ya. permisi. Jadi kalau hostnya memang ngopi. Kita ngobrol santai aja Bu Nifa. Jadi biar nggak terlalu tegang-tegang kan gitu. Bu Nifa, saya di sini ada sebuah catatan yang menarik ya. Ini sudah lama Bu kalau kondom ini. Dari sebelum corona. Sebelum corona. Sebelum corona. 2019. 2019 akhir. Awalnya memang dari awal 2019. Ya, akhir itu November Akhir November ya, November ya. November 2019. 2019 habis gitu 2020 itu awal-awalnya pandemi. Pandemi Ngefek Bu ya. banget online kitanya. Enggak saya aja semua rata-rata ya. Hampir semua Bu. Hampir semua. Termasuk pemerintah juga oleng, kapalnya oleng. Jadi ya itulah Bu, ada sebuah hikmah di balik pandemi itu. Jadi di mana kita harus survive, jadi bagaimana kita bisa bertahan hidup kan seperti itu. Dan terpenting ya kita berusaha aja kan begitu Bu. Kalau nggak salah sekarang kita berpengalaman terhadap sosok pelaku owner ya, pelaku usaha yang ada di Bonsari Wetan. Apa sih enaknya menjadi pelaku usaha Bu? Banyak enaknya. Mas. Banyak enaknya. Banyak banget. Banyak Kita tuh enaknya. nggak terikat dengan waktu, Iya. nggak terikat dengan kerjaan juga. Mau tutup ya tutup. Tapi kalau sensri tutup kasihan karyawannya gitu loh. Gitu ya. Oke lah tutup sementara, tapi karyawan tetap kerja. Jadi Karyawannya kita sampai berapa sekarang? Dua. Ya. Masih dua. Termasuk sama jenengan sendiri. Ya. Ibu belajar dari mana Ibu? Langsung dari teman dari Korea. Dari Korea. Jadi kita video callan belajarnya gitu. Kenalan dari Korea di mana Bu? Itu dulu teman sama-sama di Hong Kong. Siapa? Jenengan? Saya sama dia tuh di Hong Kong dulunya. Kerja. Karena di sini saya ada sebuah catatan Bu Nifa ini ternyata sempat di Hong Kong. Iya. Ngapain Bu? Sempat jadi TKW? Iya. Serius? Mas. Iya. Tahun berapa, Bu? Awalnya dulu bukan di Hong Kong Mas. Awalnya mana? di Singapura dulu. Singapura. Nggak ada keinginan sama sekali untuk jadi TKW. Karena dulu sama lah cerita ya. Gimana Bu? Ceritanya gimana kok sampai ke ini Bu? Awalnya sih Ke Hong Kong. ini ke Singapura sih dulu ya, ke Singapura karena juga Tahun berapa itu Bu? tahun 1998 kalau nggak salah. Gitu. Itu saya nikah tahun 97. Kemudian ada selisih rumah tangga gitu ya. Akhirnya pisah. Karena pisah itu tadi saya keluar dari Probolinggo. Keluar itu banyak alasannya, Mas. Gitu. 97 97 nikah. 98 saya
ambil keputusan untuk keluar dari Probolinggo karena situasi. Untuk menenangkan diri. Bukan menenangkan diri, Mas. Intinya tuh seperti apa ya? Meninggalkan cerita di sini gitu loh. Gitu. Karena kemana-mana saya tuh nggak bisa lepas dari seseorang itu, jadi akhirnya saya keluar. Tapi sebenarnya nggak ada niatan untuk jadi TKW, sama sekali nggak ada. Pas kebetulan waktu itu ada tetangga gitu, memang Menawarkan. ada yang nyari gitu loh. Saya dengar gitu. Ya udah saya ambil keputusan gimana caranya saya keluar dari Probolinggo. Seperti itu. Awalnya di Probolinggo ke Jakarta enggak? Kenapa? Dari Probolinggo ke Jakarta dulu apa langsung ke Singapura? Enggak, langsung ini dulu ke Tangerang waktu itu. Oh, Tangerang. Ya. Tangerang. Jadi PJTKI ya? Ya, Bismillah ya. Ya akhirnya masuklah ke sana, hanya waktu butuh 2 bulan aja bisa masuk ke Singapura karena bahasa Inggrisnya memang agak lumayan. Jadi Siapa yang bahasa Inggrisnya agak lumayan? Jenengan? Oh, kita coba warganet. Wah, can you speak English? Wow, this is my teacher. Ya, terus setelah nyampe di sana nggak sampai 2 tahun saya pulang sebentar, pulang juga nggak betah ingat lagi dong. Kalau ingat ini 2 tahun sudah nggak ingat. Masih karena Masih masih. Dan akhirnya pergi lagi seperti itu. Anak pas kebetulan waktu itu diambil sama kakak gitu, diambil sama kakak, diadopsi lah istilahnya. Akhirnya saya pergi lagi ke Hong Kong ya. Dari situlah saya banyak belajar dari Hong Kong. Belajarnya itu ya tentang masakan ya khususnya ya, karena di sana memang jadi PRT itu nggak sesusah yang di sini karena semua itu serba mesin. Di Hong Kong? Maksudnya serba mesin gimana, Bu? Cuci piring pakai mesin, nyapu juga mesin. Bentar, cuci piring pakai mesin berarti piringnya dilemparin gitu langsung gitu ya? Ada tempatnya di rak-rak gitu, jadi tinggal masukin gitu, ada nanti mesin yang bekerja. Oh, kayak cuci mobil itu seret gitu langsung? Ya seperti itu, jadi gitu. keluar sudah bersih. Tapi tetap dilapis sendiri? Ya kalau ngelapnya ada sih, sekarang itu lebih canggih lagi, malah tinggal di fryer kayak pengering gitu. Oh gitu ya, maksudnya kayak mesin cuci itu ya? Jadi basah sampai pengeringnya juga ada. Iya. Nah pertanyaannya, kembali, apa yang membuat jenengan membuat sebuah keputusan yang sampai ke luar negeri? Karena sakit hati yang tidak berujung seperti itu. Maaf ya. Iya, jadilah seperti sekarang ini, ditempa dengan berbagai macam masalah. Akhirnya nyampe di Hong Kong. Dari Hong Kong situ saya banyak bekerja, bahkan saya sempat ikut macam-macam kursus di sana. Karena kan di sana lebih bebas waktunya ya. Di Hong Kong itu kita tuh lebih dihargai daripada, kalau menurut saya lebih dihargai daripada TKW yang kita tuh dikasih waktu seminggu libur sekali, tanggal-tanggal juga libur. Jadi itu libur itu saya manfaatkan untuk kursus. Ada kursus salon dulu pernah. Kecantikan, tapi concernnya lebih ke masak. Akhirnya udah sampai sekarang jadi suka masak. Nyampe sini memutuskan pulang, akhirnya berjualan. Tapi sebelum berjualan juga ini kok, dulunya itu ada bisnis ekspor saya itu dulu. Di sini. Ekspor apa, Bu? Rokok. Dari Probolinggo dari Indonesia ke luar. Ya, sebelum ini ya, masih di Hong Kong dulu saya sudah. Oh, di Hong Kong. Ya, jadi dari keluarga sini saya minta untuk kirim rokok. Rokoknya bukan rokok ini ya, rokok yang Marlboro, kayak yang bagus-bagus itu rokoknya. Gitu. Dikirim. Jadi setelah saya rasa cukup di sana, saya pulang dengan melanjutkan pengiriman rokok. Berjalan 3 tahun ya. Ternyata saya dianggap oleh sukses. oleh pihak Bea Cukai itu sebagai pelanggaran karena saya tidak ada izin. Seperti itu. Cukainya mungkin, Bu ya, cukai rokoknya. Bea Cukai kurang paham juga alasannya apa, yang pasti barang saya disita. Oh gitu. Berapa kontainer itu? 1 kontainer itu. Berapa banyak itu? Enggak sampai M sih, kayak ratusan juta aja. Dulu, sekarang MM-an mungkin ya. Bisa jadi. Jadi kerugian saya di situ sama teman-teman juga, karena kan itu kita kolaborasi sama. Jadi yang handle Indonesia saya, yang handle di Hong Kongnya teman saya. Jadi kita sama-sama dirugikan karena barang tidak kembali ke tangan. Kalau kembali mungkin masih ada ya, masih bisa untuk dibuat
modal gitu. Berhubung sudah semuanya disita dan tidak boleh melanjutkan, akhirnya saya beralih ini dulu. Kuliner. Bukan, sebelum kuliner ada lagi. Saya nyoba nyari ini pelatihan untuk pembuatan deterjen. Oh gitu. Ya, pembuatan deterjen dan buka laundry juga. Tapi kayaknya kurang ilmu pembuatan deterjennya ada, tapi tidak bisa dilanjutkan karena itu pasarnya ini Mas, apa namanya? Tantangannya besar kalau yang di deterjen. Itu yang di waktu di Hong Kong. Bukan, sudah di sini. Sudah di Probolinggo. Sudah di Probolinggo setelah bisnis rokok itu sudah selesai. Jadi di Probolinggo tahun berapa, Bu? Maksudnya saya dari kecil di Probolinggo. Enggak, maksudnya dari Hong Kong di Probolinggo tahun 2002. 2002 sudah di Saya Probolinggo. memutuskan pulang. Nah, sekarang kita balik ke flashback ke belakang. Apa sih yang jenengan rasakan hikmahnya dari ketika jenengan pada waktu itu memutuskan sudah ke luar negeri, ya kan? Apa sih hikmah yang dirasakan oleh Bu Nifa? Banyak sih ya, pengalaman yang terutama ya. Jadi pengalaman itu sangat penting sampai saya bisa jadi yang seperti sekarang ini ya. Jadi ya yang tadinya ya banyaklah pengalamannya Mas ya. Kalau di apa ya, diceritakan panjang kali lebar nanti. Tapi yang pasti warganet, jadi ada sebuah hikmah dari perjalanan hidup dari Bu Nifa. Jelas. Ketika kita mengalami titik yang paling bawah, jadi tetap kita harus berusaha untuk bangkit dari nol, kan itu Ibu ya. Ya, Jadi betul. jangan kita menyerah, jangan kita putus asa. Jadi harapannya adalah kita survive, kita bangkit, jadi menggapai cita-cita yang sempat tertunda. Survive itu harus karena yang namanya proses itu Mas ya nggak semudah yang dibayangkan, memang betul. Jadi banyak, sebelum saya seperti sekarang memang banyak kesulitannya. Ini aja dulu awal-awal buka kondo ini kayaknya nggak jalan gitu, karena ini makanan apa sih gitu. Awalnya nggak jalan Bu ya? Awalnya nggak jalan Mas, yang beli cuma sekian bulan itu omset hanya stuck di ratusan ribu aja. Setiap bulan? Ya, harian ya. Oh, setiap harinya? Nggak banyak sih yang beli. Cuma ya dengan memakai ini ya apa namanya, promosi melalui medsos ya akhirnya mulai dikenal ya, akhirnya sampai seperti sekarang ini. Dan buat warga Kocok Ngopi, ini sebuah perjalanan hidup ya, perjalanan hidup dari Bu Nifa, salah satu pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Kebonsari Wetan. Kita ambil hikmahnya, jadi kita ambil hikmahnya. Karena yang pasti warganet dan Kocok Ngopi, Ibu ngapunten, saya sendiri pernah merasakannya. Jadi ngapain kita harus larut dari apa ya? Kita larut dari masalah-masalah yang sudah sampai titik yang paling bawah. Kita harus tetap bangkit. Ayo bangun, waktunya bangun, kan seperti itu. Jadi yang pasti Tuhan menciptakan ujian kepada umatnya. Ya ujiannya itu nggak mungkin lebih di luar batas dari kemampuan umatnya, kan memang sudah ada hadisnya kan seperti itu. Jadi insya Allah ketika ya Bu Nifa kita, itu adalah orang yang terpilih. Kalau belum tentu, misalkan bukan Bu Nifa, belum tentu bisa menghadapi ujian itu, kan seperti itu. Sama halnya dengan setiap orang. Kalau misalkan saya diberi ujian seperti Bu Nifa, belum tentu bisa. Paling ada balik dari Hong Kong, kecantol di Hong Kong kan ya. Jadi ada manusia itu diberi masalah itu sesuai porsi. Iya, sudah porsinya. Ini ada kopi ukuran segini. Kalau misalkan DKI kebanyakan ya tumpah-tumpah. Kalau kurang ya minta lagi kan gitu. Tapi hikmahnya ya buat warganet, sudahkah kita bersyukur? Kan gitu ya. Yang terpenting kan seperti itu. Bu Nifa, sebetulnya kan gini Bu. Sampai sekarang omsetnya berapa Bu? Omset dari online ya, itu ya lumayan lah. Lumayan Daripada yang dulu-dulu. Karena yang pasti Bu Nifa, harapannya dari Salam Channel di podcast ini, ketika jenengan sudah dari sini, besok kami harus tahu progresnya. Kira-kira ngefek enggak, kan gitulah Bu. Jadi harapannya yang pasti Bu, podcast ngopi ini akan ditunggu-tunggu oleh YouTuber. Jadi apa yang ditunggu? Promosinya.
iki apa sih ini sing kanthi dipromosi omane ini yang dipromosikan karena memang dari apa ya dari netizen buat viewernya nanti mereka akan juga mana yang mau dipromosikan oleh Kecamatan Kanigaran. Akhirnya ketika kita promosikan mereka tahu, oh alah ada kondok toh di Probolinggo. Sama kayak masnya tadi ya. Oh ini tahu kondok yang masuk gang itu ya. Kalau istri saya pulang pasti ke situ gitu. Oh, ya kan yang pasti kan seperti itu. Kan jadi Iya. tahu. Kan mungkin satu-satunya kondok di Probolinggo ya? Kalau saya bilang sih yang paling bertahan saya. Oh gitu ya? Ya, dulu itu ada kompetitornya kayaknya ada deh yang gitu. Yang bertahan saya. Oh, alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Karena memang saya itu lebih mengutamakan kualitas. Jadi dengan dari kualitas itu sendiri nanti akan mencari orang-orang yang apa ya? Yang memang lidahnya cocok Ya. gitu loh. Karena yang pasti kan gini Bu, ono rupo ono rego, Nah, kan itu gitu dia. kan ya. Jadi wajar kalau memang oke lah harganya misalkan agak di atas sedikit, tapi kan memang kualitasnya beda, Kualitas. rasanya kan juga beda, kan seperti itu harapannya. Nah, makanya kan kalau sampai bertahan ya wajar karena memang Bertahan. Kalau sudah dari 3 tahun hampir ini bertahan berarti memang sudah diakui kan seperti itu Mas. Nah, Bu, sekarang gini. Ini terakhir ya. Enggak terakhir sih. Jenengan adalah salah satu pelaku usaha di Kelurahan Kebonsari Wetan. Tentunya di naungan Kecamatan Kanigaran, di pemerintah Kota Probolinggo. Nah, sebetulnya apa sih harapan yang menjadi harapan dari seorang atau owner pelaku usaha UMKM yang ada di Kelurahan Kebonsari Wetan terhadap pemerintah Kota Probolinggo? Apa sih harapannya, Bu? Harapannya gini Mas ya. Ini kan sekarang perputaran ekonomi itu kan sekarang lebih didominasi UMKM nih, yang saya tahu ya. Jadi saya tuh ingin ya ada pelatihan khusus untuk para UMKM seperti itu. Jadi ada ininya semacam paguyubannya gitu ya. Jadi nanti dari situ kita tuh bisa mengetahui apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang bisa kita dengan yang dilakukan itu apa yang bisa dikembangkan gitu loh. Jadi saya minta berharap kayak pemerintah kota bisa memfasilitasi kami untuk bisa lebih mengembangkan usaha itu seperti apa. Nggak hanya jalan sendiri-sendiri. Begitu Kalau ya. sekarang ini kan kayak jalan sendiri gitu loh. Wis syukur karma apa ya jalan seperti itu. Tapi kalau ada pengarahan, misalnya kayak saya nih kemarin kan pernah bilang sama Mas Ferry ya. Gimana sih caranya promosi di TikTok seperti itu kan? Karena kan pasar di TikTok itu kan luas sekali. Nah itu saya belum paham cara-caranya, step-stepnya seperti apa. Nah kemarin saya pernah menyampaikan untuk minta jadi kita tuh tim di Kebonsari Wetan itu ya, khususnya UMKM yang di Kebonsari Wetan itu minta saya akan membentuk nantinya Mas, yang paguyubannya gitu loh. Jadi nanti minta untuk didatangkan praktisinya gitu loh, seperti itu. Untuk bisa membimbing kami bagaimana caranya berjualan di TikTok seperti itu. Oh, Ya gitu banyak ya? sih ilmu di YouTube kalau mau belajar, tapi kalau di YouTube itu nggak semaksimal yang kalau praktisinya langsung yang menyampaikan seperti itu. Jadi maksudnya Bu Nifa ada sebuah paguyuban yang ada di Kelurahan Kebonsari Wetan, paguyuban UMKM. Harapannya apa sih sebetulnya dari paguyuban? Karena informasinya satu pintu kan Ya, seperti biar itu. satu pintu seperti itu. Jadi nggak ada sebuah informasi yang katanya ini, katanya ngono, tapi ketika paguyuban sudah terbentuk, itu nantinya akan ada satu informasi yang akurat, tepat dan hitungannya yang valid lah kan seperti Yang itu. jelas itu bimbingan juga Mas. Nah, Karena kalau harapannya ke sana. Kalau pelaku UMKM ini nggak semacam secara teratur gitu, kayaknya mereka nggak bertahan, Iya, bertahan benar. seperti itu. Nah, karena buat kami Bu, paguyuban adalah sebuah awal atau sebuah pondasi ya. Jadi sebuah pondasi yang nantinya akan dibawa kemana sih pelaku UMKM ini kan seperti itu kan iya. ya. Jadi ketika kita mau membangun rumah, pondasinya harus jelas dulu. Ada paguyubannya, strukturnya sudah jelas. Struktur bangunannya, sudah mau keluarganya kata diapakno, mau diapakno. Ya, betul. Aku kepin dandan iki, aku kepin dandan itu, insya Allah sudah bisa. Jadi rumah paguyuban itu sebenarnya rumah kan Bu. Iya. Jadi sebuah awalan. Jadi rentan ini Mas ya kalau tidak ada arahan, kayaknya kalau orangnya basicnya benar-benar ini Mas ya nggak benar-benar, maaf ya, Iya. kalau nggak seperti saya basicnya mungkin ada
kendala sedikit, kok gak payu, rasanya pingin nyari ke yang lain gitu. Padahal kalau ditelateni jalan itu pasti Mas. Ini aja saya dulu sudah bolak-balik kayaknya mau stop gitu loh, kayaknya nggak jalan. Tapi dengan apa ya, mencari lagi apa namanya kayak informasi-informasi dari YouTube lah, dari apa, akhirnya saya bisa bertahan gitu. Tapi kan gitu nggak ya. semua orang bisa mengerti, bisa paham, golek ilmu di YouTube atau di mana gitu kan, nggak semua orang bisa seperti itu. Meskipun sekarang kayak kuota itu nggak terlalu mahal ya untuk bisa lihat YouTube. Kebetulan kalau ada wifi juga bisa akses macam-macam untuk cari ilmu tambahan gitu. Tapi kalau nggak ada arahan gitu, orang-orang gampang ini Mas. Yang pelaku UMKM itu gampang Menyerah. gampang nyerah ya. Padahal di situ peran pemerintah kan ya, peran pemerintah jadi bagaimana mensupport, jadi Iya. ini harus berhasil, apalagi Bu kalau nggak salah nih ya, bukan nggak salah sih, pernah pada tempo hari sudah lama sih, dari Ketua TPK Kota Probolinggo pernah kita hadirkan di sini, jadi beliau menyampaikan jadi pelaku usaha, jadi bukan hanya produknya, jadi packagingnya, jadi semua harus bisa, Ya. jadi mereka tuh semua harus bisa bisa menjual, promosi, jadi mempromosikan sebuah produknya. Jadi makanya kan ada kemarin tuh ada namanya Umi Hebat. Jadi Umi Hebat ya itu namanya usaha mikro yang ada di UMKM yang ada di Kota Probolinggo. Harapannya di sana sih Bu sebetulnya. Oke. Ada lagi yang disampaikan Bu kepada pemerintah Kota Probolinggo? Nggak butuh modal Bu. Jelas itu. Oh jelas. Modal yang ini pastinya ya, yang bukan hanya sekedar modal dipinjami, maksudnya dikredit gitu enggak. Murni modal seperti itu. Modal ya, bukan pinjaman ya, bukan pinjaman. kur ya. Bukan kur lagi. Modal. Biar nggak ada beban gitu di bulanan gitu. Oh Mas. gitu ya. Iya. Oh aku ya belum. Tapi jarang kayaknya, semuanya harus. Ya semua kan gini Bu, orang bolehlah berusaha berharap kan Ya. seperti itu. Tapi kan mereka juga punya range sendiri. Ya. Apa sih yang jadi misalkan pemerintah atau CSR mana yang harus disupport dalam artian mana yang memang yang harus diberi modal kan seperti itu. Ya kita hanya berharap Bu, berdoa semoga apanya di persyaratan dari pemerintah itu akan bisa kita kita penuhi kan gitu Bu ya. Amin, Dan semoga Kondok Corner Probolinggo mendapatkan modal usaha Amin, amin. tanpa dikembalikan katanya. Nanti minta Pak Seklur mungkin bisa Bu. Nggak ada lagi Bu yang mau disampaikan mungkin. Sudah, kayaknya sudah cukup. Ya. Dan yang pasti warganet dan Kocok Ngopi semuanya sekali lagi apa itu kondok? Wah, jadi siap saji, jadi berbagai macam makanan yang ada di sana. Jadi tepatnya di mana? Tepatnya di mana ya nanti di Kelurahan Kebon Sari Wetan, Jalan Hasan Genggong, Bisa Gang 9. Bisa pesan melalui online Nah, juga. kalau misalkan bingung, buat warga Kocok Ngopi bisa pesan online, entah itu di Grab, Gojek semuanya karena karena produk ini sudah terdaftar secara online, nggak usah ribet, nggak usah ini. Selain di outlet yang sudah ini, contohnya yang di depan ini salah satu produk dari UMKM. Dan kalau tidak ada lagi Bu Mifa, jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ini sebuah salah satu kerjasama dari kontribusinya kelurahan beserta pelaku UMKM bisa mengisi di sini. Harapannya apa sih dari podcast Ngopi yang lain yang belum kami podcast, silahkan datang ke sini, kita atur jadwal gratis, nggak ribet kan gitu Bu ya. Yang jelas untuk pelaku UMKM Ya. Untuk tidak bosan-bosannya berinovasi, karena dari inovasi itu kita bisa bertahan tentunya. Dan ini saya juga akan kedepannya juga akan membuat produk yang baru dan baru lagi, jadi menyesuaikan pasar. Jadi biar bertahan seperti itu. Enggak hanya produk ini saja, karena kalau ini saja pastinya akan ada kebosanan pada customer. Jadi perlu berinovasi dan berinteraksi seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih Bu Mifa. Jadi dan untuk warganet, ini adalah sebuah podcast kami Kecamatan Kandegaran, ngopi ngobrol pintar. Harapannya apa sih nanti yang disampaikan bahwa setiap pelaku usaha UMKM yang ada di Kelurahan Kebon Sari Wetan selalu berinovasi, Improvisasi juga. dan improvisasi dan semuanya. Harapannya ya memang kita ingin bersaing, berkompetisi dengan yang sehat, Yang sehat, kan, seperti jelas. itu, dengan menjaga sebuah kualitas. Ya. Itu yang intinya. Oke.
Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Bun Mifa, kami mohon maaf. Jangan kemana-mana karena tetap di podcast ngopi kami akan ngobrol bersama salah satu perangkat yang ada di Kelurahan Kebonsari Wetan. Apa yang menjadi harapan dari pelaku UMKM Kebonsari Wetan? Patluroji wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai apa yang menjadi harapan dari pelaku UMKM dari Kelurahan Kebonsari Wetan, ada sebuah harapan. Apa harapannya itu nanti kita akan mengkonfirmasi kepada perangkat yang ada di Kelurahan Kebonsari Wetan, yaitu Sekretaris Kelurahan Kebonsari Wetan, yaitu Bapak Roni Kurniawan. Treng. Selamat datang Pak Roni. Selamat datang Bapak Pak Sek, Ferry. Pak Lurah, Pak Seklur ya. Enak aja ya, Amit. Alhamdulillah ngomong Pak Lurah. Oke, Pak Sek selamat datang di podcast ngopi Salam Channel ya. Kita ngopi aja, ngopinya cuma satu Pak Sek. Berdua join ya. Jadi Pak Sek, kita sudah podcast dari pelaku UMKM Kondok di Kondok Corner, yaitu di Kelurahan Kebonsari Wetan. Dan kalau mau jujur Bapak ya, jadi ini satu-satunya pelaku usaha UMKM yang ada di Kebonsari Wetan. Kalau menurut saya ini bukan satu-satunya, cuma yang terjaring dan yang berani tampil di sini baru satu. Nah, itu maksudnya. Jadi kesimpulannya satu-satunya podcast, satu-satunya pelaku usaha yang berani podcast di sini. Padahal banyak loh ya. Oh, banyak sekali sebetulnya, Mas. Sampai ratusan ya. Cuma gini, kadang mereka itu punya pikiran yang apa ya, silih ginji gitu loh, Mas. Jadi intinya mereka itu berpikiran bahwa podcast yang di sini itu ada beban biaya dan lain sebagainya itu loh. Kan itu yang kita harus luruskan ya kepada masyarakat itu, Mas. Benar sekali. Karena nun sewu ini versinya kemarin kita yang keliling-keliling itu, Mas, itu ternyata ada informasi yang menyesatkan di sini. Dan alhamdulillahnya pada hari ini atau sebelum ini kita juga podcast Bu Nifa selaku owner dari Kondok Corner ini bisa dijawab. Jadi memang ternyata gratis beneran. Bukan saya yang ngomong kalau gratis, memang beliau sendiri gratis. Dan saya jadi saksinya ini Mas di sini. Nah, itu loh. Ya. Dan saya jadi penjamin. Sebetulnya kan gini Bapak. Ada masalahnya selain karena memang seperti itu ya oke lah, itu hanya beberapa orang ya. Ada yang masalah kalau misalkan kenapa pelaku usaha tidak mau di podcast. Katanya kan gini, aku nggak bisa ngomong. Katanya gitu, nggak bisa ngomong. Bisa ngomongnya, tapi nanti aku ngomong apa. Ternyata ketika sudah di podcast enak ya ngomong. Nah itu ada ketakutan tersendiri. Iya. Jadi belum dicoba sudah ini ya. Iya. Dicoba dulu, rasakan baru. Menyerah sebelum berperang ini. Bener ya Mas ya. Iya. Pak Sek, ini ada sebuah harapan dari Mifa selaku owner ya. Jadi ada sebuah harapan yaitu di Kelurahan Kebonsari Wetan akan terbentuk paguyuban. Setuju nggak Pak? Kalau dari kami Mas ya, intinya dari kelurahan ini supporting penuh kepada UMKM karena kita pun adalah bagian dari pemerintah terkecil kan Mas ya di sini. Supportingnya itu karena apa? Kita itu butuh mereka untuk menggerakkan roda perekonomian, memulihkan roda perekonomian setelah era pandemi ini, Mas. Jadi kalau sudah mereka bisa intinya mereka bisa jalan, bisa sampai mengembangkan, sampai berinovasi, itu kita jangankan kita jauh dari Mas ya. Kita enggak usah penghargaan ke kita, cuma kita bisa menolong orang itu sudah luar biasa gitu loh Mas. Gitu ya? Siap. Sama, kita juga nolong orang. Siap. Jadi iya. Ini ya, hitungannya kan bukan sekarang yang kita nikmati. Kedepannya ya. Insya Allah nanti kedepannya. Jadi apa salah sih nolong uang kan gitu ya. Kalau enggak ke kita, ke anak kita gitu Mas. Nah, itu loh hikmahnya di sana. Siap. Jadi yang pasti Pak Sek, kita menyampaikan aspirasi dari pelaku usaha. Adanya paguyuban. Iya. Sekarang saya mau tanya, mau dibuat nggak paguyuban ini? Kalau paguyuban, kalau UMKM ya? kita Mas, supporting penuh. Saya konsekuen dengan supporting penuh. Gitu ya. Karena kalaupun itu bisa terbentuk, kalau kita yang mengoyak-ngoyak itu kan nggak enak ya Mas ya. Intinya kayak ada pemaksaan gitu, keharusan. Tapi kalau sudah atas dasar mereka itu atas kemauan sendiri untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri, itu kan
ada greget yang lebih. Iya. Gitu loh. Jadi memang aspirasi dari para pelaku usaha sendiri, bukan Iya. kemauan dari kelurahan kan Iya, gitu kan. siap. Jadi yang pasti Pak Sek, jadi ketika ada paguyuban, harapannya kan memang ada satu pintu informasi, sehingga Iya. informasi kan nanti akurat, terus valid dan semuanya akan dinikmati oleh anggota paguyuban, Iya, kan siap. seperti itu. Karena yang pasti ini adalah ibaratnya kan gini Pak Sek, seperti apa yang saya sampaikan tadi ke Bu Mifa, jadi paguyuban itu adalah sebuah rumah. Iya. Jadi struktur rumahnya, jadi kalau sudah di dalamnya sudah ada rumahnya, mau diapakan sudah di dalam rumah itu monggo kan seperti itu. Oke, Pak Sek, itu adalah salah satu harapan dari pelaku usaha yang di Kelurahan Kebonsari Wetan. Nah, sekarang saya mau tanya, harapannya sendiri Pak Sek selaku di Kebonsari Wetan ya. Harapannya kepada podcast ngopi ini apa sih Pak? Selain Bu Mifa itu nanti harapannya ada apa lagi Pak? Harapannya itu yang pertama gini Mas ya. Untuk UMKM khususnya di Kelurahan Kebonsari Wetan ini jangan takut, jangan minder, jangan ndak pede. Jadi kalau ada unek-unek itu monggo panjenengan ini bisa datang ke kelurahan terdekat karena pemerintahan terkecil di sini itu kelurahan ya Mas ya. Iya. Jadi nanti siapa tahu kita dari kelurahan ini bisa menyampaikan ke Mas Ferry sebagai podcaster lah ya, podcast. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu berharap UMKM ini dapat berinovasi gitu, Mas. Inovasi penuh dalam artian bisa mengembangkan diri, bukan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Maksud saya itu intinya oke lah kita bantu dalam hal penunjang dalam hal penunjang, karena di kelurahan kan ada dana kelurahan yang bisa untuk dianggarkan ke hal-hal pelatihan dan lain sebagainya kan seperti itu ya Mas. Harapannya Ya, Mas Sek. siap ya. Jadi ketika ada paguyuban nanti sudah ada ini Sudah, loh iya. paguyubannya ini. Ayo. iya. Ini mereka juga butuh Siap. pelatihan di sana kan memang sudah terjadi di kelurahan-kelurahan yang Iya, lain. siap. Harapnya di sana kan ya. Iya. Jadi bukannya kami membandingkan tidak sih. Sebetulnya memang ya ini sudah kalau memang ada paguyubannya enak sudah Pak. Karena selama ini di kelurahan kami itu masih ya seperti itulah Mas. Ya. Jadi memang masing-masing kelurahan pasti Iya, beda. ada plus minusnya di sini. Ya. Bukan plus minus sih, sebenarnya tantangan gitu. Tantangan ya, Mas. Tantangannya dari Padahal Pak kita- Bu Lurah, Pak Seklo dan seperangkat kelurahan. Padahal kita itu sudah ada beberapa kali sosialisasi Mas. Nah di situ kami berharap itu ada intinya orang-orang ini bisa punya greget gitu loh. Nah. Untuk mengembangkan usahanya ya apa nanti mengumpulkan jadi paguyuban, akhirnya kita punya kelompok di situ bisa kita anggarkan di tahun-tahun yang selanjutnya gitu Mas. Ya. Dan buat Konco Ngopi dan para pelaku usaha yang ada di Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Seklur, Bapak Roni Kurniawan, yuk yang mau kami podcast monggo bisa langsung datang ke kelurahan atau ke Kecamatan Kanigaran. Syaratnya gratis, nggak ribet, itu aja sudah, nggak perlu ini. Jadi kalau ada selentingan yang ngomong ini dan itu sudah diklarifikasi ya, jadi klarifikasi yang memang gratis kan seperti itu. Nggak usah macam-macam, sudah yang penting yang pasti Pak Sek ya. Siap. Ada sebuah keunikan atau kelebihan dari podcast kami. Ya keunikannya apa sih? Para pelaku usaha bukan hanya kami podcast, kami akan buatkan video profil. Nah, buktinya tadi Iya. sudah kami buatkan. Jadi 1 hari 2 hari sebelum kami podcast, kami tim produksi akan datang ke sana. Kami buatkan gratis. Kalau dikasih kopi ya enggak apa-apa, kan gitu loh. Namanya Iya, juga iya. podcastnya Iya. ngopi. Yang ditolak kalau dikasih es, Iya. nah podcastnya nge-es kan gitu ya. Iya. Karena di podcast ngopi pasti disuguhi ngopi ya kita kok ngopi. Dan ini satu lagi kita sudah bersyukur banget Mas ya. Iya. Karena di Kecamatan Kanigaran ini luar biasa. Podcast yang pertama kali ya Mas ya. Siap. Mas, dan Ada saran Pak? punya tenaga terampil yang wah wis Sama Pak. jos kandas pokoknya. Kita sama-sama belajar lah Pak. Gitu ya, Nah, Mas. yang pasti ya Siap. kelebihan dari kami ya, kelebihan dari kami
Kami bukan OBD teknis ya. Nah, tapi yang pasti kami punya kemauan membantu para pelaku usaha, warga, sebuah data dan informasi. Karena memang bukan hanya pelaku UMKM semuanya, kantor-kantor kalau mau podcast di sini, mereka yang mau sosialisasi kantor yang lain pasti ke sini. Luar biasa Mas ya. Terserah itu nanti mau live, mau Facebook, YouTube, Instagram, kami fasilitasi. Gratis ya, gratis lah. Gratis gitu. ya Mas ya. Pak, ada saran sedikit Pak buat podcast ngopi Pak? Apa ya, enggak ada, sudah wis luar biasa dengan Mas Ferry ini. Cuma Tim produksi Pak. ya tim produksi ya Mas ya, bukan hanya Mas Ferry ya. Iya. Siap. Kalau kelebihan di saya itu kelebihan berat badan. Jadi gak enak hati. Dan buat warganet dan buat Konco Ngopi semuanya, itu adalah statement dari Bapak Roni Kurniawan selaku Sekretaris Lurah di Kebon Sari Wetan. Apa yang menjadi harapan dari pelaku usaha di Kebon Sari Wetan ya, mereka ingin ada semua paguyuban dan selalu disupport oleh pihak kelurahan, dan nantinya akan dieksekusi, dan semoga di tahun ini sudah terbentuk Pak Sek. Semoga tahun ini sudah terbentuk ya. Amin. Dan sekali lagi Pak Sek, karena ini mumpung masih tanggal 12 Oktober, nah ini mumpung kita ada di podcast ini, monggo kita sampaikan kampanye kita kepada warga Kelurahan Kebon Sari Wetan, dimulai dari Pak Sek. Dan sekali lagi buat khususnya warga Kelurahan Kebon Sari Wetan, saya bersama Bapak Seklur di sini. Sekali lagi tanggal 19 September sampai 31 Oktober. Itu Kota Probolinggo mengikuti kompetisi tingkat dunia. Untuk itu sekali lagi jangan lupa setiap hari 1 kali 24 jam kita vote di We Love Cities. Nah, itu caranya ya seperti apa yang sudah disampaikan oleh pihak kelurahan, pihak dari kecamatan, dan semuanya sudah berkampanye. Cukup mudah sih, satu hari 1 kali gitu aja. Nah, nanti 1 kali belum pencet baru besoknya kita vote lagi. Untuk yang vote ya. Kalau yang Facebook gimana Pak? Tinggal share, like, komen. Nah, cukup mudah kan di Facebooknya pemerintah Kota Probolinggo dan Handal Edukasi. Dan untuk pelaku usaha yang punya Instagram gimana Pak? Wajib lah Pak. Wajib ya. Dan buat para pelaku usaha yang punya Instagram, jangan lupa ya kalau mau ngupload cuma dikasih tagarnya We Love Probolinggo dan We Love City. Nah, jangan lupa tagarnya sekalian punya jenengan, misalkan nama pelaku usahanya silahkan, enggak apa-apa. Nah, jangan lupa. Buat ajang promosi lagi ya Mas. Iya, promosi memang. Gitu enak ya, gitu ya. Promosi langsung dapat 2. Dapat 2. Nah, promosinya dapat, promosinya buat kota. Wah, kita dapat juga ya Mas ya. Sekali lagi jangan lupa vote-nya Kota Probolinggo semoga menjadi kota yang paling dicintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.